Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan komunikasi perbankan. Di sini ada keamanan data, ancaman cyber, dan pelanggaran data adalah risiko utama, yaitu menjaga saluran komunikasi tetap aman, menjadi tantangan berkelanjutan juga. Adanya privasi nasabah juga, pengumpulan dan penggunaan data menuntut kepatuhan, regulasi, perlindungan data harus transparan dan mendapatkan persetujuan dan meminimalkan data yang disimpan. Di sini juga ada kejelasan pesan, produk keuangan sering rumit dengan jargon teknis. Bank juga harus menyampaikan dengan bahasa sederhana agar nasabah memahami dan membuat keputusan yang sangat tepat. Di sini ada strategi multi saluran, multi channel communication, strategi komunikasi multi saluran atau multi channel communication adalah langkah yang ditempuh baik untuk berinteraksi dengan nasabah melalui berbagai saluran secara terpadu, tatap muka di kantor, telepon, email, aplikasi mobile banking juga, website, chatbot, media sosial hingga layanan pesan instan seperti adanya WhatsApp atau Telegram. Tujuannya itu adalah meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan sehingga nasabah dapat memilih kanal komunikasi sesuai preferensi dan kebutuhan mereka. Konsepnya adalah anytime, anywhere service, menjadi standar baru di industri perbankan, memungkinkan nasabah mengakses informasi produk, bertransaksi, atau memperoleh solusi kapan saja tanpa tergantung waktu maupun lokasi fisik. Di sini keunggulan utamanya multi-channel adalah memperkuat customer experience dan memperluas jangkauan pelayanan bank. Namun, untuk memaksimalkan efektivitasnya, bank juga harus memastikan integrasi data antar kanal, konsistensi pesan, dan penyelarasan standar pelayanan. Misalnya, jika nasabah mengajukan pertanyaan melalui aplikasi mobile, lalu ingin melanjutkan pembahasan ke call center, seluruh percakapan dan histori harus dikenali oleh petugas berikutnya agar tidak terjadi pengulangan yang membuang waktu dan menurunkan kepuasan. Implementasi multi-channel juga menuntut bank untuk memahami perbedaan karakter tiap saluran dan perbedaan karakter juga setiap nasabah. Komunikasi digital juga sangat perlu, lebih singkat dan responsif, sementara komunikasi tatap muka cenderung membutuhkan empati dan tata krama yang tinggi. Contoh, jika ada nasabah komplain tentang permasalahannya yang ada, seperti mobile bankingnya error atau transfer antar bank itu tidak diterima, kita sebagai customer service itu melakukan pelayanan dan harus menemukan solusi yang baik supaya nasabah tidak marah-marah. Dan biasanya customer service itu menginput di adanya layanan, eh, adanya pengaduan layanan. Di situ nanti nasabah akan diberikan untuk nomor laporan. Jadi jika nomor laporannya sudah diterima, di situ juga ada SLA-nya, waktu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nanti ketika 5 atau 10 hari kerja, nasabah bisa menanyakan kembali untuk nomor laporan tersebut, apakah permasalahannya sudah terselesaikan atau belum. Yang pasti untuk customer service, komunikasinya itu harus jelas supaya nasabah tidak bingung dengan jawaban apa yang customer service lakukan. Baik, di sini juga selanjutnya 8 strategi meningkatkan komunikasi. Yang pertama ada komunikasi multisaluran, sediakan berbagai titik kontak, tatap muka, telepon, email, digital dengan konsistensi antar saluran. Yang kedua adanya hmm, personalisasi interaksi, gunakan data nasabah untuk memberikan rekomendasi produk relevan. Notifikasinya juga disesuaikan, komunikasinya juga sangat personal. Personalisasi interaksi itu adalah strategi yang menempatkan kebutuhan serta karakter unik setiap nasabah sebagai pusat layanan. Personalisasi dimulai dari pengenalan data nasabah, riwayat transaksi, preferensi komunikasi, hingga respon proaktif terhadap perilaku atau masalah yang dihadapi. Dengan memanfaatkan analitik data dan teknologi kecerdasan buatan AI, bank juga dapat memberikan rekomendasi produk yang relevan, solusi keuangan yang tepat, serta cara komunikasi yang sesuai dengan gaya nasabah sendiri.
Contohnya adalah nasabah prioritas dengan profil investasi tertentu akan mendapatkan penawaran layanan yang berbeda dengan nasabah reguler, baik dari sisi produk, channel komunikasinya sendiri, maupun pola pesan yang digunakan. Selain itu juga personalisasi juga dapat diterapkan melalui salam, pengakuan ulang tahun, pemberian reward khusus, atau pengiriman edukasi finansial yang disesuaikan kondisi nasabah. Interaksi yang lebih manusiawi dan relevan akan meningkatkan loyalitas serta membuat hubungan bank nasabah lebih erat dan berkelanjutan. Jadi kalau ada nasabah prioritas, gimana caranya nasabah sendiri itu bertahan, tidak keluar dari perbankan itu, ya dengan cara memberikan reward atau adanya produk-produk terbaru atau adanya cashback-cashback di dalam program tersebut sehingga nasabah itu merasa dihargai dan dihormati oleh perbankan itu sendiri. Dan yang ketiga adanya pelatihan kepatuhan, pastikan karyawan memahami AML, KYC, perlindungan data agar komunikasi tetap sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi setiap pegawai yang masuk itu dilakukan training supaya tidak supaya mempunyai pengetahuan tentang komunikasi perbankan sendiri. Di sini yang keempat ada analitik data, segmentasi nasabah juga, identifikasi pola komunikasi efektif sesuai pesan agar lebih tepat sasaran. Yang kelima adanya budaya komunikasi terbuka, dorong transparansi dan kolaborasi internal melalui rapat, feedback loop, kebijakan pintu terbuka untuk meningkatkan kohesi organisasi sendiri. Yang keenam, adanya edukasi keamanan cyber. Berikan edukasi dan kampanye kepada nasabah tentang mengenali ancaman, melapor, dan melindungi diri dari serangan digital. Misal, HP kita kena hacker, atau kita nggak sengaja kena hipnotis orang, atau handphone hilang, kita bisa langsung melaporkan melalui telepon call center atau datang sendiri ke cabang langsung untuk diproses, dilakukan pemblokiran supaya data keamanan kita tetap terjaga. Di sini nomor 7 ada protokol krisis. Siapkan prosedur jelas untuk kebocoran data, krisis keuangan, bencana alam dengan komunikasi tepat waktu dan akurat. Jadi ketika adanya krisis ekonomi, kita harus tetap em, memberitahukan nasabah, dan adanya bencana alam pun kita harus tetap menginformasikan nasabah karena di sini tuh nasabah adalah orang yang utama yang harus kita hargai dan hormati juga supaya nasabah tidak keluar dari bank itu sendiri. Yang untuk kedelapan terakhir yaitu perbaikan berkelanjutan. Minta feedback nasabah, karyawan, stakeholder, atau identifikasi titik lemah dan lakukan iterasi strategi komunikasi. Jadi setiap pelayanan yang ada di teller atau customer service, setiap selesai nasabah melakukan transaksi, biasanya ada survei kepuasan layanan. Jadi survei kepuasan layanan sendiri itu untuk menilai apakah sudah baik yang kita layani atau adanya perbaikan kelanjutan untuk memperbaiki bagaimana kedepannya kita harus melayani nasabah dengan baik dan dengan memuaskan. Di sini ada community dan customer experience ya. Manajemen krisis saat pelanggaran keamanan, krisis keuangan atau bencana alam, bank harus segera memberitahu nasabah dengan informasi yang sangat jelas, transparan mengenai stabilitas dan menawarkan langkah perlindungan serta dukungan yang ada. Di sini juga ada pengalaman nasabah, komunikasi digital responsif, proaktif, transparan, ramah, dan personal menjadi kunci nasabah menghargai informasi mudah dipahami tanpa jargon rumit, serta solusi yang sesuai kebutuhan spesifik mereka. Baik. Baik, setelah membahas bagian yang kedua, di mana kita juga harus mendalami aspek yang tak kalah penting dalam komunikasi perbankan di bagian terakhir, yang ketiga,